Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmat. Saya calon guru penggerak dari SD 3 Mekarsari, Kabupaten Lebrak, Provinsi Banten. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah, yaitu dua kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah SDN 3 Mekarsari, dan yang kedua adalah kepala sekolah dari SDN 2 Mekarsari. Berikut videonya. Alhamdulillah sehat, Pak. Selamat pagi, mohon maaf waktunya saya ganggu. Sesuai dengan apa yang saya kemarin sudah janjikan kepada Bapak, saya minta waktu untuk sedikit saya akan menggali dari Bapak mengenai kepemimpinan di sekolah ya Pak, karena Bapak sebagai kepala sekolah. Untuk itu mungkin pengalaman Bapak akan coba saya gali sesuai dengan tugas saya di CGT ini Pak. Mohon maaf, acara ini mungkin didokumentasikan dan akan saya publish Pak. Ada beberapa pertanyaan Pak, kurang lebih mungkin ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Kita langsung aja ya Pak ya. Iya Pak, ya, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama ya Pak, mengenai kepemimpinan ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk kasus dilema etika dan bujukan moral ya. Kalau tidak salah bahwa dilema etika itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan untuk bujukan moral itu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi untuk mengidentifikasi saya mencoba menggunakan benar, benar dan benar lawan salah. Itu mungkin kalau ada kasus seperti itu Pak. Dari apa yang tadi Bapak sampaikan ya Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi keduanya Bapak harus ngambil keputusan dari kedua kasus yang betul-betul memang itu kedua-duanya baik dan mengandung nilai kebajikan. Apa yang Bapak lakukan? Jadi selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar itu didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek ataupun dampak jangka panjang. Mungkin itu yang telah saya lakukan. Langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk masalah-masalah itu? Adapun untuk langkah ataupun prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh saya selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat dan nilai apa saja yang bertentangan dan fakta yang mendukung serta melakukan uji kebenaran atau salah. Mungkin itu yang dilakukan atau langkah-langkah yang dilakukan. Terus hal-hal yang Bapak tadi lakukan ya selama ini mungkin yang memang apakah Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, apa yang Bapak yang tadi sudah lakukan menurut Bapak? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Jadi kita mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini atau pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian selanjutnya Pak, selama ini dari apa yang kasus-kasus yang telah Bapak hadapi, adakah tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika Pak? Adapun tantangan untuk hal kasus tersebut ya, mungkin mempertimbangkan segala dampak yang ada. Kita harus berpikir dengan matang dan jangan menuruti emosi
jangan terpengaruh oleh arahan orang lain dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Mungkin itu tantangan ya buat kita. Kemudian Pak, untuk selanjutnya, adakah jadwal tertentu, misalnya Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika, apakah Bapak mungkin melakukan langsung dilakukan di tempat tersebut ketika misalnya ada masalah, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Adapun langkah-langkah ya, apabila kita melihat kasusnya itu sendiri, apakah kasus itu bersifat ringan? Nah, biasanya kalau kasusnya yang bersifat ringan, kita langsung diselesaikan saat itu juga. Namun pada masalah yang lebih besar itu diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikan sesuai dengan prosedur. Jadi ada prosedur dulu ya, Pak sebelum itu gitu. Kemudian Pak, yang ingin saya tanyakan juga, dalam hal ini dalam Bapak mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor luar atau faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Apabila saya kebetulan di sekolah kita punya rekan yang bisa diajak kerjasama, atau mungkin rekan kebetulan ada saudara dulu yang ikut CGP. Nah, mungkin itu bisa membantu saya dalam materi kasus tersebut. Nah, guru tersebut itu memberikan wawasan dan pengetahuan ya. Terus berhubung dengan prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika tersebut. Berarti ada proses diskusi berarti ya Pak, Bapak dengan rekan-rekan di sekolah yang Bapak pimpin mungkin. Jadi ada musyawarah. Iya. Kalau misalnya perlu musyawarah, kalau memang tadi apa yang katakan di awal bahwa kalau misalnya harus ditindak cepat, memang kalau misalnya tadi kasus ringan mungkin bisa saja seperti itu ya Pak. Yang terakhir mungkin Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika selama ini Pak? Dari kasus ya, mungkin kita kesimpulan bahwa untuk pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika, yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran, atau saat ini kita menyebutnya sebagai merdeka belajar. Mungkin itu kesimpulannya Pak Hikmat atau keputusan. Terima kasih sekali Pak waktunya. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf mengganggu waktu Bapak di balik kesibukan Bapak. Banyak hal yang bisa saya tangkap dari obrolan kita kali ini, banyak pengalaman yang saya bisa gali dari Bapak. Mudah-mudahan akan menjadi bekal saya juga di kemudian hari, karena memang ketika saya harus mengambil keputusan, banyak hal yang bisa sebagai gambaran dari obrolan kita hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hikmat. Sekali lagi. Sukses Pak Hikmat ya. Alhamdulillah sehat Pak. Selamat pagi. Mohon maaf waktunya saya ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kepala Sekolah. Oh, selamat pagi menjelang siang nih. Menjelang siang ya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Seperti yang kemarin dijanjikan ke Bapak bahwa hari ini saya akan melakukan wawancara ini sesuai tugas dari kegiatan CGP saya Pak. Terkait CGP ya Pak ya? Ya terkait CGP, dan mohon izin juga untuk nanti kita dokumentasikan dan akan saya sebarluaskan gitu Pak, atau direkam ya Pak, nggak apa-apa? Kalau memang dirasa itu penting, boleh-boleh saja. Langsung aja Pak, kurang lebih mungkin ada nanti 8 pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak sebagai kepala sekolah. Langsung aja ya Pak ya. Boleh. Ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat
mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Begini ya, mengenai itu sebelum kepada hal-hal yang memang kita berbicara tentang atau mengidentifikasi tentang dilema etika dan Bujukan moral, tentunya kita harus mengidentifikasi kasus-kasus yang terlebih dahulu kita perlu memahami definisi dari etika itu sendiri. Etika itu apa sih sebetulnya? Etika ibaratnya sebuah keputusan atau sebuah ranah atau yang belum dikatakan aturan yang memang ada di dalam atau ditentukan oleh seseorang dalam menentukan dua pilihan, ya termasuk etika itu sendiri dan hukum. Salah satunya misalkan kita untuk melakukan itu awalnya dari pertanyaannya tadi yang itu apa? Dilema etika, Pak. Identifikasi ya. Mengidentifikasinya seperti apa kasus-kasus itu? Ya tentunya di dalam menentukan atau dalam definisi dilema etika yaitu merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang diharuskan atau diharapkan untuk memilih dua pilihan seakan-akan sama tapi beda. Kedua-duanya benar gitu. Kedua-duanya benar, tapi ada satu sisi yang istilahnya kalau etika memang secara hukum tidak tertulis secara aturan, namun ada hukumnya benar dan salahnya. Nah itu diantaranya seperti itulah. Kemudian selanjutnya ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan kewajiban sebagai kepala sekolah, ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan dalam mengambil keputusan, seperti apa yang Bapak lakukan? Kalau itu saya rasa tidak dipungkiri Pak, bahwa dalam pengambilan keputusan itu melibatkan dilema etika atau bujukan moral, juga mengalami kesulitan-kesulitan yang memang tidak sedikit. Kesulitan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika diantaranya disebabkan oleh nilai-nilai budaya atau nilai-nilai tradisi yang memang hampir pudar. Kenapa sih hampir pudar? Atau kita bayangkan aja Pak, sekarang anak-anak muda sudah lagi banyak yang secara etika memang tidak benar, tapi menurut aturan kadang-kadang sepertinya benar. Tapi kita udah yakini bahwa menurut etika itu tidak benar. Ketika kita seorang anak minum bersama orang tua dengan gelas yang sama, mestinya kan seorang anak mendahulukan orang tua terlebih dahulu untuk minum di gelas yang itu etika. Tapi secara aturan boleh-boleh aja mau anak dulu kan, dan kebiasaan orang tua karena sayangnya kepada anak, biasanya anak dulu dikasih minum. Secara etika itu memang tidak Terus Pak, kurang baik. ketika Bapak tadi dihadapkan dengan dua situasi yang harus mengambil salah satu keputusan dari dua yang ini ya, yang betul kedua-duanya mengandung kebajikan, kedua-duanya bagus gitu ya. Terus kira-kira langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan selama ini untuk mengambil salah satu dari dua pilihan keputusan yang harus Bapak tentukan? Untuk mengambil langkah-langkah tentunya kita menggali dulu sejauh mana. Sejauh mana kebijakan itu harus diterapkan, lalu prioritas mana yang harus dilakukan. Berarti urgennya ya Pak, urgennya yang mana gitu. Kalau memang toh etika di lingkungan kita memang sangat-sangat diperlukan atau sangat-sangat dibutuhkan, maka etika yang kita kedepankan.
dan tidak lepas dari bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain. Sebagai pendidik kita tentunya tidak lepas dari guru-guru Meminta pendapat, artinya Bapak melakukan musyawarah terlebih dahulu gitu nah untuk itu mengambil keputusan. diantaranya. Paling tidak kita ngomong-ngomong kecil walaupun tidak sifatnya formal untuk menjadikan itu sebagai kebijakan atau keputusan. Dan Bapak anggap efektif nggak dengan melakukan, misalnya kita tadi disuguhkan dengan dua kasus yang sama, terus Bapak tadi melakukan diskusi dulu dengan rekan, itu cukup efektif nggak kira-kira bagi ketika Bapak memutuskan hasil akhir dari keputusan yang Bapak tentukan dari dua kasus yang betul-betul memang kedua-duanya bagus gitu ya. Cukup efektif nggak kira-kira Pak? Kalau dibilang efektif dan tidaknya itu kembali ke situasi juga. Toh keputusan kita kalaupun misalkan itu dipandang efektif, itu hasil musyawarah. Nanti ketika misalkan itu tidak efektif lalu berakibat misalkan jelek, kita harusnya musyawarah mengambil keputusannya. Berbeda dengan misalkan sekarang kepala sekolah atau misalkan pendidik, seorang guru memutuskan tanpa ada bicara dulu dengan yang lain, memutuskan harus begini, utama misalkan di dalam sekolah juga di dalam kelas, tidak terlepas dari ngobrol bareng keputusannya seperti apa, lalu dilakukan kebijakan sesuai keputusan bersama. Baik Pak, tentunya Bapak tadi telah melakukan musyawarah dengan rekan ya ketika akan mengambil keputusan. Terus selama ini Pak, adakah tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus ini Pak? Kasus dilema etika tadi dari dua keputusan yang betul-betul kedua-duanya penting, tetapi Bapak harus mengambil keputusan. Kira-kira ada tantangan nggak seperti apa Pak? Setiap proses kebijakan itu saya rasa tidak terlepas dari tantangan Pak. Karena apa? Sekecil apapun kebijakan, baik itu dilakukan oleh kita bermusyawarah terlebih dahulu ataupun tidak, itu tantangan pasti banyak. Apalagi yang namanya berhubungan dengan etika yang sekarang ini sedikit hampir memudar gitu Pak. Memudar dalam arti seiring dengan tergerusnya oleh perkembangan zaman, lagian media elektronik yang juga mendominasi kepada mental anak-anak kita sendiri, dan pribadi orang dewasa juga kadang-kadang ya tidak kalah lentur oleh kebijakan-kebijakan yang memang selama ini ada, atau produk-produk yang selama ini ada, yang kalau dikatakan secara etika bukan berarti bukan pada waktunya ya, bukan belum waktunya, sudah waktunya, namun diseiring dengan kebijakan-kebijakan atau etika yang ada, kadang-kadang etika lebih dulu mengalah. Kemudian Pak, yang selanjutnya ya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau bahkan Bapak tadi punya jadwal, ataukah kasus itu hanya langsung diselesaikan seketika gitu, seperti apa Pak? Untuk sementara biasanya ketika kami melihat kasus dimanapun itu ada, baik itu di sekolah ataupun misalkan di lingkungan rumah ya, kalaupun tidak ada jadwal yang tertulis secara teratur, namun planning tentang untuk menyelesaikan masalah itu ada, dan teknik juga disiapkan bagaimana tadi itu dengan berarti hasil, ada tahapan-tahapan dulu ya Pak, sebelum mengambil keputusan ada tahapan yang perlu digali dulu ya berarti ya Pak. digali dulu, Gali masalah mungkin ya. Masalah kenapa bisa terjadi, atau misalkan kejadian ini kenapa bisa muncul, Latar belakangnya digali dulu berarti. Ya walaupun misalkan tidak terjadwal seperti kita formalnya gitu ya, tidak terjadwal seperti itu, namun tetap ketika kita mau menyelesaikan masalah tentang itu ada tahapan-tahapan yang harus diselesaikan, baik itu dengan stakeholder yang lain, utamanya kalau di sekolah dengan guru dan bapak dan ibu guru, juga termasuk kepada siswa, dan kepada siswa itu harus memberikan keputusan yang merdeka kepada anak. Berarti lagi-lagi Bapak melibatkan orang lain untuk berdiskusi dan bermusyawarah ya untuk mengambil suatu keputusan. Iya, seperti itu. Saya kira sangat baik Pak. Untuk selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya ya, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika?
ketika menghadapi situasi dilema etika, tentunya akan ada kebijakan-kebijakan yang mendasari yang bertentangan dengan cinta dan kasih sayang kita. Kita pasti ada ketika kita menghadapan etika. Nah tadi ketika di awal diceritakan bahwa kita ketika kita menerapkan etika akan mengesampingkan aturan yang tadinya anak itu kan. Nah, menurut aturan mungkin harus orang tua dulu. Menurut etika karena sayangnya kepada anak, sehingga anak dulu yang didahulukan. Kan itu berbanding kebalik. Sesuai dengan etika kita harus mendahulukan orang tua, lalu aturan anak kecil dulu. Nah, gitu kan. Nah, itu satu peristiwa yang memang dua aturan, ya etika dan aturan itu sendiri. Terakhir mungkin Pak yang akan saya gali juga dari Bapak mengenai kepemimpinan Bapak di sekolah ini ya. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah itu? Oh Pak, tentunya dengan cara-cara yang saya lakukan di sekolah ini, tentunya saya merasa sangat senang, merasa bangga dengan kami bisa berkomunikasi, bermusyawarah sebelum melakukan keputusan. Itu bagian dari hal-hal yang sering kami lakukan, dan itu mudah-mudahan juga jadi satu kebiasaan tersendiri bagi kita semua ya untuk melakukan itu, di mana setiap mau mengambil kebijakan, mau mengambil keputusan, ada tahapan-tahapan pembicaraan yang dinamakan dengan musyawarah dan diskusi-diskusi kecil ke arah yang apa yang harus kita putuskan. Oke, mungkin yang paling terakhir Pak, terima kasih waktunya. Bapak telah menyempatkan, dengan kesibukan Bapak telah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai. Sekali lagi saya mohon maaf telah mengganggu waktunya, dan banyak hal ya Pak yang bisa saya gali dari pengalaman-pengalaman Bapak selama memimpin di sekolah ini. Kemudian mungkin mudah-mudahan akan menjadi bekal saya dan menjadi acuan saya ke depan untuk saya juga bisa mengambil keputusan sesuai apa yang diarahkan tadi yang disampaikan Bapak. Banyak hal yang baik yang baru saya ketahui, bahwa ternyata ketika mengambil keputusan dari dilema etika ini betul-betul kita harus melakukan tahapan demi tahapan. Kita mungkin harus mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian pada akhirnya keputusan itu mengandung banyak manfaatnya ya daripada mudaratnya, dan kita bisa pada akhirnya mengambil sebuah keputusan dengan disepakati bersama lewat musyawarah. Terima kasih Pak waktunya. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.